Zombie Apocalypse. Oke, halo semuanya. Di sini saya akan membahas tentang basic Linux permission ya. Jadi untuk permission itu ada 3, itu ada read, itu untuk membaca, ada write, write itu untuk menulis, dan execute, yaitu untuk menjalankan. Nah, jadi kalau read itu sama dengan open, kalau write itu modif, kalau execute itu artinya menjalankan. Jadi kalau kita memiliki istilah bahasa bacaan yang di pinggirnya ini, misalkan kalau R itu bisa membuka file atau open directory, jadi dia itu sifatnya membuka. Kalau write itu kalau pada file itu artinya bisa mengedit pada isi file tersebut. Tapi kalau pada directory itu bisa menghapus atau membuat file baru di dalam directory tersebut. Dan ada execute kalau dalam file itu artinya kita bisa mengeksekusi suatu file. Dan pada directory itu bisa cd pada directory tersebut. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya user group author. Misalnya ini. Ini seperti ini ya. Nah, RWX ini yang pertama ini adalah akses untuk bagian user, yang kedua untuk grup, dan yang kedua itu grup ya, seperti ini grup ya, betul. Dan yang ketiga ini adalah order. Jadi RWX ini adalah usernya. Kemudian yang kedua RW ini ya, RWX ini, nah yang ini ya, adalah grup yang namanya user. Kemudian yang ketiga adalah eksekusi yang tadi. Sebagai contoh di sini adalah directory yang dia bisa RWX yang dia memiliki hak akses pada desktop. Gini ya. Ini yang ini. Jadi user ini dia bisa mengakses full di usernya, tapi pada grup ini RX, jadi dia tidak read doang, tapi gak bisa write, tapi bisa mengeksekusi. Jadi hak akses grup secara grup dia tidak bisa melakukan read-nya, jadi hanya bisa read sama execute-nya aja. Lalu yang terakhir adalah order. Order adalah order juga sama hak aksesnya, cuman nggak bisa nulis atau write. Nah, order ini bukan user, bukan grup juga gitu. Kemudian ada change ownership. Nah, kita akan mencoba mengganti ownership. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita menggunakan komen ini ls-l, user ini adalah sebagai user, pemiliknya. Jadi semua pemilik ini dimiliki user seperti ini ya, user atau isana seperti itu. Pemiliknya, grup pemiliknya. Jadi semua file ini dimiliki grup user. Nah, kalau kita mengganti ownership-nya, misal kita akan mengganti hak akses pemiliknya yang .txt ini dengan perintah, kita masuk ke mode root dulu guys. Ini ya, perintahnya itu count a.txt. Maaf tadi saya lupa bikin user sama grupnya ya. Saya sudah bikin. Kita kasih perintah lagi count as group 1 a.txt. Seperti ini. Kita coba ls. Sekarang kepemilikannya itu sudah berganti jadi ls min l. Nah, ini ya, betul. Sekarang apa ya namanya teh,
kepemilikannya sudah berganti. Jadi pemilik dari RTX ini adalah user 2, user 2 dan grup 1 seperti itu. Sekarang kita akan pengujian nih. Permission untuk user itu adalah read and write. Jadi user itu bisa melakukan read and write. Tapi kalau untuk grup itu sama author itu hanya bisa melihat atau di read atau bisa dilihat doang gitu. Kita coba login dulu ke user 2 ya. Nah, ls bukan pwd deh. Nah, kita benar di ini ya, di home user. Namun kita masih ada di SA, jadi tampilannya itu kurang bagus. Kita coba edit nano a.txt. Nah, di sini ada error. Kita akan coba dulu nambahin, misalkan line 1, line 2, line 3. Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Di sini delete ya. Oh iya, delete karena ini hanya bisa melihat atau dia bisa diedit ya. Artinya dia bisa tidak bisa mengedit file a.txt. Seperti itu. Kita coba ini dulu. Oh iya. Keluarnya Ctrl X lalu enter. Ctrl X lalu enter. Nah, ini dia. Jadi di sini keterangannya itu tadi unwritable, artinya kita nggak bisa edit file ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba mengganti change permission pada suatu file. Kita perhatikan di sini ada file .txt, a.txt, pengaturannya user 2. Itu bisa merubah dan mengedit, namun untuk grup dia bisa melihatnya saja. Kita akan mengedit ini dengan perintah yaitu chmod g plus w x plus w. Maksudnya itu grupnya atau bagian yang 3 ini itu ditambah permissionnya itu adalah w. Jadi tidak hanya r saja, kita akan menambahkan w ke dalam grup ini. Kemudian ditambahkan nama file yang akan ditambahkan aksesnya, yaitu chmod plus w a.txt. Nah, ini ya. Kita coba banding. Nah, seperti itu. Sekarang di sini sudah berubah. Kalau kita cek user ini tidak termasuk dalam grup 1. Jadi kalau supaya bisa melakukan write, maka salah satu caranya adalah memasukkan si user ini ke grup 1. Karena pada .txt ini grup memiliki permission write juga. Jadi di sini user mode minus a g grup 1, kemudian user.
Oh ya, karena di sini nggak bisa memakai user mode, kita coba yang pakai full patch uss/bin slash user mode minus ag grup 1. Nah, seperti itu ya. Coba kita ID Nah, sekarang sudah bagian dari grup 1. Nah, ini grup 1. Tadinya kan belum ada nih itu. Sekarang bagian dari grup 1. Maka sebagai user seharusnya sudah bisa melakukan edit. Kita coba login ke user. Nano a.txt read 5. Kita coba line 6 bisa buka. Ctrl X Y enter. Nah, kita coba chat a.txt. Nah, sudah bisa diedit ya. Kita coba masuk ke user 3 deh. Mana enggak ya? Kalau belum buat kita buat lagi kayak tadi. Yuk. Oh iya, slash usr bin user add. Ini baru bisa kayak gitu. Oke, coba tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini user 3 sebagai author, karena dia sebagai user author, dia bukan pemilik dan juga bukan bagian dari grup 1. Maka kategori di author dan author itu hanya statusnya R saja. Maka jika user 3 ini kita melakukan edit, itu tidak akan bisa. Seperti ini ya. Permission denied. Dia nggak bakal bisa nge-save gitu. Dia nggak bakal bisa ngedit. Itu. Selanjutnya kita bahas permission execute. Pertama-tama kita buat ini ya, file baru dulu. Nano CSH. Lalu kita ini menuliskan echo, lalu tanda kutip ya. Nah, di sini jika kalian bingung keyboard Linux sama keyboard di laptop itu berbeda-beda, geng. Nah, jika bingung, kalian bisa ke sini nih ya, ke menu setting ini, atau bisa ke aktivitas dulu deh. Ke setting, mana setting?
Nah ini dia. Lalu ke keyboard, lalu custom, di mana ya? Nah, view keyboard layout, coba kita lihat. Nah ini nih ya. Kita cari yang tanda kutip nih di sini nih. Tanda kutip di mana ya? Di sini. Berarti sebentar ya. Kita coba. Di sini kah? Nah, betul. Betul berarti ya. Bisa di sini. Hello. Wah. Nah, seperti itu ya. Ctrl X, dan kemudian enter. Artinya kita sudah membuat CSH ya. Coba L C mana C? Nah ini CSH ya. CSH. Jadi di sini CSH itu tidak ada yang memiliki permission execute. Jadi user juga tidak bisa, author juga nggak bisa. Nah kita coba execute dulu. Untuk mengaksesnya itu perintahnya itu seperti ini, geng. chmod plus x, kemudian c.sh. Comment not found. Oh salah, geng. chmod kekurang c di sini. Nah itu artinya user group dan juga author itu semuanya diberikan execute. Coba ya. Nah ini ya. Sekarang yang C ini sudah RWX. Nah setelah RWX ya, kita coba c.sh deh. Kita coba. Nah hello world, berarti betul seperti itu ya. Selanjutnya yaitu review chmod. Nah, misalkan di sini ingin dirubah ininya ya, hanya R saja, yaitu dengan perintah bentar, sudo deh. Kita ke moderate dulu, lalu serangga bos. Udah chmod g-w lalu a.txt. Nah kita cek. Sekarang statusnya jadi grup, jadi tidak bisa pengeditan pada file. Nah, selanjutnya chmod dengan number atau angka ya. Jadi kita ingat-ingat nih, execute-nya itu execute itu 1, write itu 2, dan read itu 4. Kita contoh perintahnya gini deh. chmod 755 a.txt. Nah kita ls -l mana 7. Nah seperti itu ya. Ya betul. Nah selanjutnya count pada directory. Kurang lebih perintahnya seperti ini. Count
count user count user 2.2 lalu grup 1 dir A. Nah, dengan ls min l min coy dir A. Nah ini ya, nah inilah. Nah jika kita ingin mengganti kepemilikannya keseluruhannya, kurang lebih seperti ini. Count r user 2 grup 1 dir A. Kemudian ls min l r is r dir A. Nah sekarang kepemilikannya itu sudah diganti keseluruhannya seperti itu. Selanjutnya mengganti permission di berbagai direktori. Kurang lebih perintahnya seperti ini. chmod g plus w dir A. ls min l, kita cek ls min l dir A. Nah seperti ini ya, betul. Lalu kemudian ada juga chmod min r g plus w dir A. Kita coba ls min l dir A. Nah ini semua sekarang sudah R ya, rw. Nah seperti itu. Jadi itu tentang basic Linux permission ya di Debian 12. Baik, itu saja video saya hari ini. Mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas karena di sini lagi hujan ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.